Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori graf. Nah, video ini akan terbagi menjadi beberapa part. Di part yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar teori graf. Pada video ini, nanti kita akan belajar tentang sejarah graf, definisi, jenis-jenis graf, dan aplikasi graf. Baik, graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Sebagai contoh, di sini kita punya dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah jaringan jalan raya di kota-kota Jawa Tengah, serta gambar yang kedua di sini kita punya peta jaringan kereta api Jawa dan Madura. Anda bisa lihat dari dua buah gambar ini, pada setiap gambar terdiri dari titik-titik dan garis-garis. Titik-titik sendiri ini menunjukkan kota-kotanya, ya. Kemudian antar kota itu ada garis sebagai penghubungnya, di mana garis-garis itu pada peta yang sebenarnya dia menunjukkan jalan. Jadi antar dua kota, misalkan di sini antara Purwodadi dan Blora, di sini ada jalan yang menghubungkan antara kedua kota tersebut. Nah, teori graf itu membahas tentang hubungan antara titik dan garis seperti ini. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut hubungan antara titik dan garis itu. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Königsberg itu adalah masalah pertama kali yang menggunakan graf, yaitu pada tahun 1736. Di kota Königsberg, yang berada di sebelah timur negara bagian Prusia, Jerman, yang sekarang bernama kota Kaliningrad, terdapat sungai Pregal, ya, yang mengalir mengitari pulau Neipov, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Nah, ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Masalah jembatan Königsberg itu adalah apakah mungkin seseorang melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Misalkan dia berada di pulau yang sebelah sini nih, di daratan yang sebelah sini. Sorry, bukan pulau, daratan ya. Dia berada di daratan sebelah sini, kemudian melewati setiap jembatan yang ada, dan kembali lagi ke daratan ini, daratan yang semula. Mungkinkah itu terjadi dengan hanya melewati setiap jembatan itu sebanyak satu kali? Nah, sebagian penduduk kota itu sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi, penduduk kota tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kecuali ya dengan cara coba-coba. Pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler, dia adalah orang yang pertama berhasil menemukan jawaban dari masalah itu dengan menggunakan pembuktian yang sederhana. Beliau memodelkan masalah ini ke dalam bentuk graf, seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik atau noktah atau simpul atau vertex. Jadi ada yang menyebutnya sebagai titik atau noktah atau simpul atau vertex. Ini merujuk pada satu hal yang sama gitu ya, kalau ada istilah-istilah ini muncul. Berikutnya, jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi, busur atau edge. Jadi, jembatannya itu menyatakan sisi atau ada yang menyebut sebagai busur, ada yang menyebut edge, seperti ini. Nah, setiap titik daratan-daratan itu diberi label huruf A, B, C, D.
ya. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Nah, apa itu derajat? Derajat adalah banyaknya garis yang bersisian dengan titik atau noktah. Jadi misalkan titik D. Titik D. Itu ada 3 garis yang bersisian, ya, ada 3 garis yang keluar atau terhubung dengan titik D. Berarti derajatnya 3. Sedangkan titik A ini ada berapa garis yang bersisian? AC di sini ada 2, AB ada 2, kemudian AD. Nah, berarti ada 5. Ada 5 garis yang berhubungan dengan titik A. Jadi derajat titik A adalah 5. Nah, menurut Euler, karena derajat setiap simpul itu tidak seluruhnya genap, maka tidak mungkin kita bisa melewati setiap jembatan ini satu kali dan kembali ke lokasi awal. Ini adalah sejarah dari graf itu sendiri pada tahun 1736. Berikutnya di sini kita punya definisi dari graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE yang ditulis dengan notasi seperti ini. G sama dengan himpunan pasangan terurut VE. Yang dalam hal ini, V-nya itu adalah vertices atau himpunan simpul-simpul, V1, V2, sampai Vn. Kemudian E itu menyatakan himpunan busur atau sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Sebagai contoh, misal kita punya graf G1. Graf G1 di sini punya 4 titik. Titik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 titik, maka bisa dituliskan himpunan V-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan sisinya, himpunan busurnya atau sisi. Nah, sisinya adalah sisi 1, 2 yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2. Kemudian ada 1, 3, ada 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Ini adalah himpunan sisinya. Contoh yang lain, misalnya kita punya graf G2. Di graf G2, titiknya sama, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Tetapi himpunan sisinya itu berbeda. Di sini ada sisi E1. E1 menghubungkan antara titik 1, 2, ya, 1, 2. Kemudian ada sisi E2. Sisi E2 itu menghubungkan antara titik 2 dan 3. Kemudian ada E3. Nah, E3 ini menghubungkan antara 1 dan 3. Tetapi ada sisi lain yang sama-sama menghubungkan 1 dan 3, yaitu E4. Nah, jadi sesuai dengan garis-garis atau sisi-sisi yang ada di sini, walaupun titik-titik G1 dan G2 itu sama, tetapi sisiannya berbeda. Jadi G1 dan G2 itu adalah 2 graf yang berbeda ya. Karena walaupun jumlah titiknya sama, dia jumlah busurnya tidak sama. Dan busur-busur yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya itu berbeda. Seperti ini. Ini cara menyatakan garis dan titiknya atau busur
dan simpulnya, atau vertex dan edge-nya. Nah, Anda boleh menggunakan istilah yang mana saja. Di contoh yang ketiga, ini titiknya masih ada 4 ya, ada 4 titik, tetapi ada sedikit yang berbeda dengan graf G2 tadi, yaitu di graf G3 ini ada loop. Ini loopnya. Dia adalah sisi yang titik ujung dan titik pangkalnya itu berada pada titik yang sama. Ya. Jadi di sini misalkan ini adalah titik 1, 2, 3, 4. Kemudian katakanlah ini adalah sisi E1, ini sisi E2, ini E3, ini E4. Begini ya. Nah, E8 di sini yang membuat dia berbeda. E8 ini adalah loop, sehingga bisa kita tuliskan pada himpunan edge-nya, himpunan titiknya, dia adalah 3, 3. Karena apa? Karena titik awalnya di 3 dan titik akhirnya juga di 3. Seperti ini. Selanjutnya perhatikan graf G2 ini. Di sini ada sisi E3 dan sisi E4 yang sama-sama menghubungkan titik 1 dan titik 3. Maka sisi E3 dan sisi E4 ini dinamakan sebagai sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang atau loop dan sisi ganda, maka graf bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf yang tidak sederhana. Graf sederhana atau simple graph itu adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya graf G1 ini. Sedangkan graf yang tidak sederhana atau unsimple graph itu adalah graf yang mengandung gelang atau loop maupun sisi ganda. Bisa saja hanya mengandung gelang atau mengandung sisi ganda saja, atau bisa mengandung keduanya. Jadi sebuah graf yang memiliki sisi ganda dan juga memiliki gelang. Itu adalah graf yang tidak sederhana. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisinya, maka graf dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu graf yang tidak berarah dan graf berarah. Graf yang tidak berarah yaitu graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. Sedangkan graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberi orientasi arah. Berikutnya di sini kita punya sebuah definisi. Sebuah simpul atau titik atau vertex pada graf G yang tidak mempunyai simpul ujung dari sisi manapun, atau simpul yang tidak terhubung dengan simpul manapun termasuk dirinya sendiri oleh sebuah sisi dinamakan sebagai simpul terpencil atau isolated. Misalkan ini, di sini kita punya sebuah graf titik A, B, C, di sini masing-masing memiliki sisi yang menghubungkan antara simpul itu, simpul A misalkan ya, terhubung dengan simpul B. Simpul A juga terhubung dengan simpul C. Berarti A, B, dan C itu bukan simpul yang terpencil. Sedangkan bagaimana dengan simpul E? Simpul E walaupun dia tidak terhubung dengan simpul yang lain, tetapi dia memiliki sisi yang terhubung ke dirinya sendiri atau gelang, loop. Jadi E juga bukan termasuk simpul yang terpencil. Nah, di contoh ini simpul terpencilnya adalah simpul D. Ya, dia tidak memiliki sisi yang menghubungkan dengan simpul yang lain atau dengan dirinya sendiri. Ya, ini dinamakan sebagai simpul terpencil. Definisi berikutnya kita punya graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana
di mana setiap pasang simpul yang berbeda terhubung oleh sebuah sisi. Misalkan graf itu mempunyai n buah simpul, maka lambangnya adalah Kn. Berikutnya, jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikalikan n-1 per 2. Mungkin ada yang ingat rumus ini adalah rumus pada lema jabat tangan, ya. Pada lema itu, jika ada n orang, ya, ada n orang, maka setiap orang akan berjabat tangan dengan orang-orang yang lain pada kelompok itu. Misalkan ada n orang, berarti dia akan berjabat tangan dengan n-1 orang yang lain. Maka jumlah total banyak jabat tangan yang terjadi di antara n orang di dalam kelompok tersebut adalah ini, n dikalikan n-1 per 2. Analoginya sama ini, misalkan kita punya n buah simpul, maka setiap simpul kan harus terhubung oleh sebuah sisi. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang sama ini dengan lema jabat tangan ini. Contoh. Misal kita punya satu buah simpul, K1 di sini ya. Satu buah simpul berarti K1. Ini termasuk graf lengkap, walaupun dia tidak punya sisi yang lain atau tidak punya loop. Ya memang tidak boleh ya, karena graf sederhana tidak boleh ada loop. Jadi kalau dia hanya ada satu buah simpul, ya berarti sudah satu buah simpul sendiri itu sudah termasuk graf lengkap. Berikutnya kalau dua buah simpul gimana? Setiap pasang simpul itu harus terhubung oleh sebuah sisi. Nah, ini ada satu sisi di sini, E1. Maka ini K2 termasuk graf lengkap seperti ini. Kalau ada 3 simpul bagaimana? Maka akan ada 3 buah sisi, E1, E2, E3. Coba kita cek dengan menggunakan rumusnya. Apakah sesuai ada 3 sisi dengan menggunakan rumus ini? Nah, di sini kan simpulnya ada 3. Berarti 3 kali 3-1 per 2. Sama dengan 3. Nah, oke, sesuai ya. Ada 3 simpul. Sama halnya kalau dengan yang lema jabat tangan, kalau kita punya 3 orang di suatu grup gitu ya, maka jumlah jabat tangan yang terjadi setiap 2 orang itu adalah 3. Adalah 3 jabat tangan. Hal ini juga berlaku untuk setiap tambahan simpul yang lain. Maka kita harus memastikan bahwa setiap 2 simpul yang ada harus terhubung oleh sebuah sisi. Jika memenuhi kondisi demikian, maka baru bisa dikatakan bahwa dia termasuk graf lengkap. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang graf dan teori-teori yang ada di dalamnya, nah kita mau berkenalan dulu nih dengan apakah teori graf itu berguna atau berhubungan dengan teknik informatika. Nah, tentu saja graf itu sangat berkaitan dengan materi-materi, dengan teori-teori yang ada di teknik informatika. Misalnya, kita dapat menggunakan graf pada basis data, pada jaringan, sistem operasi, pemrograman, teori bahasa dan otomata, serta pada kecerdasan buatan. Nah, pembahasan tentang aplikasi-aplikasi teori graf pada teknik informatika dapat dilihat nanti pada part 2 ya. Nanti silahkan dilihat pada videonya yang part 2. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Awal sekali ya pengantar dari teori graf. Sampai jumpa di video-video part berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.